Salam Nusantara, salam Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih, dan opung, nenek, mbak, engkong, mak, ya. Terus sobuk-sobuk, mbah, papu, ya. Tulah, bapak tua, bapak udah, abang, akang, itu lae, dan lain sebagainya, dan adik-adik semua senang bertemu dengan Anda melalui layar Android ini. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah setelah kita berdoa, baca firman Allah, dan Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Yang terdapat di dalam Roma 12 ayat yang ke-1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tema firman Allah adalah Kristus menjadi pusat kehidupan. Nah, kalau Kristus menjadi pusat kehidupan kita, kita akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Kalau Yesus menjadi pusat keinginan kita, pusat pikiran kita, pusat tindakan kita, pusat segala harapan kita, maka kita tidak akan pernah kecewa. Hidup ini akan enjoy saja. Hidup ini sekalipun banyak tantangan dan rintangan, tetapi kita tetap bersyukur. Di tengah-tengah pandemi yang begitu luar biasa, kita tetap bisa berharap kepada Tuhan. Dan jaminan Allah masih tetap bagi orang-orang yang fokus kepada Tuhan. Kekuatan kesehatan daripada Tuhan akan terus diberikan kepada Allah. Jadi teruslah bersyukur kepada Allah, teruslah fokus kepada Allah, dan teruslah melakukan sebagaimana yang diharapkan Allah. Jadi kalau orang yang menjadikan Kristus menjadi pusat kehidupannya, maka yang pertama ia lakukan ialah, karena kalau dia tidak melakukan 4 hal ini, maka tidak mungkin dia dapat fokus kepada Allah. Yang pertama, ia mempersembahkan tubuh kepada Allah. Banyak orang menyalahgunakan tubuh ini untuk sesuatu yang jahat. Banyak orang menggunakan tubuh ini untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis. Makanya firman Tuhan katakan supaya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Bukan hanya persembahan abal-abal, bukan hanya persembahan kaleng-kaleng, tapi persembahan yang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Allah di dalam keadaan yang hidup benar dan kudus dan berkenan, yang sama disebut dengan ibadah yang sejati. Kalau orang mempersembahkan tubuhnya kepada Allah, dia tahu bahwa yang disenangkan itu bukan manusia, yang disenangkan itu bukan keluarga, yang disenangkan itu adalah Tuhan. Jadi kalau Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan, itu artinya Anda fokus kepada Allah, fokus kepada Dia, fokus kepada Kristus. Dan ketika Anda fokus kepada Kristus, maka Tuhanlah yang akan bertanggung jawab atas hidup Anda, memelihara Anda, menjaga Anda, memberikan kekuatan dan kesehatan. Yang kedua, ia hidup dalam pembaruan. Jadi kalau orang sudah mempersembahkan tubuhnya kepada Allah, maka ia tidak serupa dengan dunia ini. Jadi ia tidak serupa dengan dunia. Kalau dunia ini mencaci maki, kita ikut mencaci maki, itu namanya serupa. Kalau dunia menipu, kita juga ikut menipu. Dunia berbohong, kita juga ikut berbohong. Bukan seperti itu. Tidak boleh serupa dengan dunia ini, tapi kita harus tampil beda.
Itu sebabnya Kristus ada dalam hati kita untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan kemampuan bagi kita untuk menyenangkan hati Allah itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, karena di dalam dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17 dikatakan di sana, do not love the world or anything in the world. Jadi jangan kamu mengasihi dunia dan dengan apa yang ada dalam dunia ini, ya. Jadi di situ, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Jadi kalau dia mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak ada pada dia. For all that is in the world, karena semua yang ada dalam dunia ini, the lust of the flesh, keinginan daging, the lust of the eyes, keinginan mata, the pride of life is not of the Father, but of the world. Itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan dari Bapa, tetapi dari dunia ini. For all that is in the world is passing away, and the lust of it. Jadi bahwa keinginan dunia dan hawa nafsunya akan berlalu. But he who does the will of God will abide forever. Jadi bahwa barang siapa yang melakukan kehendak Allah akan melakukan akan hidup, ya. Jadi fokus kepada Allah itu artinya kita menjadikan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Yang ketiga ialah ia hidup dalam pembaharuan. Pembaharuan di sini dalam bahasa aslinya anakenosis. Anakenosis itu adalah pembaharuan yang terdiri dari kata kenosis dan neos. Neos itu adalah pembaharuan dari luar yang bisa kita buat, atau kalau ruko-ruko yang baru dibangun itu neos. Atau kita permak yang menjadi cantik, menjadi ganteng, ya itu neos. Tetapi kalau kita mengalami pembaharuan dari dalam, yaitu kenos, ya, kainos nulisnya. Kenos itu berarti pembaharuan karakter yang dilahirkan oleh Roh Kudus, yang dikerjakan oleh Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita beda dengan yang lain. Kita bisa beda dengan orang-orang yang lain. Karena apa? Pembaharuan itu terus-menerus dilakukan di dalam kehidupan kita, di dalam batin kita yang paling dalam, supaya kita bisa menyenangkan hati Dia, supaya kita bisa fokus terhadap Dia, supaya kita bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, jadi itu, ya. Yang keempat terakhir, ia melakukan kehendak Allah. Jadi kalau orang yang menjadikan Tuhan menjadi pusat kehidupannya, ia melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu kan, ya, sesuai dengan apa yang dimaunya, apa yang baik, yang sebagaimana ayat 2 tadi, yang berkenan kepada Allah, semua yang sempurna. Bapa katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi biar kita melakukan kehendak Bapa dalam hidup ini. Kalau kita bisa fokus menjadikan Kristus menjadi pusat kehidupan kita, saya yakin dan percaya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau kita datang ke Pegadaian, Pegadaian akan mengatakan memecahkan masalah tanpa masalah. Tapi saya katakan, ya ada masalah karena bunganya tinggi. Ya, saya pernah datang ke Pegadaian itu, ya, tapi pada akhirnya saya nggak jadi. Jadi karena di situ menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tetapi mau saya katakan, menyelesaikan masalah tanpa masalah adalah ketika kita menjadikan Yesus fokus kehidupan kita, Kristus menjadi fokus kehidupan kita, maka masalah yang besar sekalipun menjadi kecil, yang kecil menjadi tiada. Karena apa? Tuhan akan memampukan kita melewati masa-masa sulit kita seperti pandemi ini. Kita sudah lihat bagaimana keadaan mengubah manusia menjadi temperamental. Anak istri dibunuh, yang baru terjadi beberapa hari, anak istrinya dibunuh, lalu melakukan sabotase lagi di sana sini. Aduh, dan banyaklah perampokan, pembunuhan hanya karena soal materi, karena HP, karena menginginkan keinginan
barang orang lain. Sementara kata firman Allah, jangan menghendaki, jangan menginginkan barang orang lain atau sesuatu yang dimiliki orang lain. Kita tidak boleh itu. Tetapi kalau engkau mau mendapatkan sesuatu, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu namanya kita melakukan kehendak Allah. Jadi hiduplah dalam hidup ini untuk melakukan kehendak Allah. Puji nama Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita, jadikan Kristus menjadi pusat kehidupan kita, agar kebahagiaan dan keselamatan tetap menjadi milik kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, berkati pemirsa. Saya mengasihi mereka, tapi saya tahu bahwa Tuhan jauh lebih mengasihi mereka. Tuhan pelihara mereka. Engkau tahu bagaimana hamba-Mu mendoakan mereka senantiasa, bahkan saat di malam hari. Tuhan Yesus, mereka-mereka yang sudah mendengarkan apa yang saya beritakan ini Bapa di surga, Tuhan, tidaklah hanya seperti begitu saja, tetapi doa-doa tetap kunaikkan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Juga pemerintah kami diberkati oleh Tuhan, gereja diberkati oleh Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan saya mau katakan kepada Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya akan berdoa bagi Anda. Dan Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Sucikan dosa-dosaku dan pelanggaranku dengan darah anak-Mu yang suci itu. Terima kasih, saat ini saya membuka hati untuk Tuhan. Masuklah dalam hatiku. Masuklah menjadi raja di dalam kehidupanku, Tuhan dan Juru Selamatku. Saat ini saya sudah menerima kehidupan itu, kehidupan kekal itu. Saya menjadi warga negara-Mu. Terima kasih. Bagi Anda yang sakit, apapun sakit penyakitmu, saya mengatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh sangat ingin melepaskan engkau. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, taruh tangan di tempat yang sakit, apapun sakit penyakitmu, tidak peduli sedang COVID kah engkau, sedang dalam keadaan apapun engkau. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang ditaruhkan atau ditumpangkan di atas hidup mereka. Karena mereka menghadapi COVID. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. COVID dalam nama Yesus, COVID-19 dan varian barunya. Dalam nama Yesus, keluar! Dan sembuhkan mereka-mereka yang dibelenggu oleh virus ini. Dalam nama Yesus, Tuh bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba. Karena kami tahu, kalau Allah yang memagari mereka, tidak ada satu kekuatan virus yang bisa memasuki tubuh mereka. Sama seperti engkau, ketika engkau mengawal, memagari Ayub. Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyembuhkan mereka yang sakit, baik itu dari tumor mereka, dari kanker mereka, dari ginjal mereka, dari gagal ginjal mereka, dari kencing batu mereka, diabetes mereka, dan hipertensi mereka, dan lain sebagainya Bapak, yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Tapi Engkau tahu segala sakit penyakit, dan Engkau sembuhkan. Oleh bilur-bilur mereka telah sembuh. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh, kalau Engkau mendengarkan suara ini, bangkit dan berjalanlah. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhan menyembuhkan mereka. Kami percaya kepada amin. Amin Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Anda yang mau diperbaharui Tuhan. Anda mungkin sudah merasa jenuh, tidak berguna dalam hidup ini, tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya mau katakan, sama seperti saya dulu. Saya pernah mengatakan, saya pernah mau mengakhiri hidup saya oleh karena kekosongan hati yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan masih berkemurahan. Saya mau katakan kepada Anda, jangan akhiri hidupmu. Tuhan mau memakai Anda. Berikan. Ada orang-orang yang mau bunuh diri, mau saya katakan kepada Anda, jangan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, taruh tanganmu di dada dan katakan kepada Yesus,
masuklah dalam hatiku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang menganggap sepi akan hidup ini Bapa di surga, mereka yang akan mengakhiri hidup mereka oleh karena situasi dan kondisi yang sekarang ini, bukan hanya mengakhiri hidup mereka, tetapi juga ingin mengakhiri orang-orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, karena di dalam keputusasaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus berkata dalam jangan lakukan itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terlepas dari keinginan bunuh diri dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masuklah dalam hati mereka, ubahkan mereka sama seperti Engkau telah mengubah hamba-Mu. Dalam nama Yesus, saya bersyukur dan berterima kasih. Dan bagi Anda yang mengalami persoalan dalam kehidupan ini, Yesus telah mengundang engkau. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaanmu. Serahkan beban-bebanmu itu, karena Ia yang memelihara engkau. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat mereka-mereka yang terbeban, yang syarat dengan beban-beban kehidupan, mungkin juga beban-beban dosa. Mari Bapak Tuhan, tolong mereka, selesaikan, buat hati mereka lega. Dalam nama Yesus, dapat katakan, angkat tangan Anda, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat kepada di dalam nama Yesus, yang syarat dengan dosa, yang syarat dengan pergumulan hidup. Dalam nama Yesus, Engkau menolong mereka, sebab Engkau adalah Allah yang mengasihi mereka. Saya tahu Engkau sangat mengasihi mereka. Saya hanya bisa berdoa kepada mereka, Tuhan. Saya hanya bisa menyampaikan doa-doa kepadamu, tetapi yang bisa melepaskan mereka dari segala persoalan-persoalan hidup mereka adalah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kalau Anda masih tetap dalam doa dan puasa Anda, ya tetaplah jadikan Yesus menjadi pusat kehidupan. Saya masih tetap dalam doa puasa yang saya sudah tak tahu lagi hari di atas hari yang ke-70-an ini. Tapi saya tetap bersyukur pada Tuhan, masih Tuhan tetap berikan kekuatan. Saya mau katakan, Yesus sangat mengasihi engkau. Saya sangat mengasihi Anda. Saya sangat menghargai Anda. Saya berterima kasih kepada Anda karena Anda mau membuka pemberitaan firman Allah. Saya melihat adanya orang-orang dari penambahan jumlah orang-orang yang melihat siaran atau pemberitaan firman yang melalui YouTube yang saya sampaikan. Terima kasih buat Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui saya ulang. Saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, serta melakukan firman dalam hidupnya. Dan juga saya mau katakan kepada saudara, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Apa saja, ya. Jadi Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi Dia yang mencukupi segala kebutuhan. Bilang sama Dia, bilang sama Yesus. Dia sangat bisa diandalkan. Terima kasih. Dan I can do all things through Him who gives me strength. Segala perkara dapat kutamu dalam Dia. Dan saya mau katakan kepada kita semua yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, selamat Anda menjadi warga negara surga. Dan saran saya, tetaplah beribadah kepada Tuhan, ya. Bagi mereka yang sudah dilepaskan, bagi mereka yang disembuhkan, bagi mereka yang ditolong dari segala persoalan, mari saksikan untuk kemuliaan Tuhan. Tulis di kolom komentar atau melalui WA saya. Saya bersyukur kepada Anda yang sudah menyampaikan minta doa melalui WA saya. Saya percaya bahwa Tuhan menyelesaikan permasalahan Anda. Ada orang-orang yang minta anaknya didoakan untuk lulus, anaknya lulus, dan masih ada beberapa yang belum. Tetapi saya percaya bahwa semua adalah dalam rencana Allah. Dan ketahuilah bahwa Tuhan senantiasa menjawab doa orang benar. Dan nama Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi kepada Kristus. Hari ini kalau kita beraktivitas, jangan pernah lupa beraktivitaslah dalam Tuhan.
Ketahuilah Allahku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Ingat, Allahku akan menyertai engkau. Dan andalkan Dia, maka kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam nama Yesus. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya. Amin.